بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء كل شيء بعد. أحبتي في الله، أحييكم بتحية أهل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، إخواني المسلمين، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه أي أن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا في ليلة واسمها ليلة القدر، وهذه ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. أجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وفضلها كثير، ورزقها وافر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، أي وما أدراك يا محمد يا نبي الله يا خير البشر، وما أدراك ما ليلة القدر، أي ما أدراك يا محمد فضل هذه الليلة وعظم أجرها عند الله جل وعلا، فأجرها عظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه الليلة عبادة ليلة واحدة يقارب 10 ساعات يساوي عبادة 83 سنة، كأنك تعبد الله سبحانه وتعالى 83 سنة إذا كتبك الله من أهل ليلة القدر. وإذا تصدقت في هذه الليلة كتبك الله ممن تصدق 83 سنة. انظر إلى الأجر العظيم الذي يجده الإنسان في فضل هذه الليلة. أجر عظيم كثير، أجر مبارك من الله جل وعلا. Syekh memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memberikan sapaan Islam kepada kita, sapaannya penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, pada hari ini kita sudah masuk di 10 malam terakhir yang di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar disebutkan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. yakni berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini dikaitkan dengan Al-Quran. Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan keagungan, malam yang penuh dengan keutamaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas lagi keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini dengan mempertanyakannya kepada Nabi Muhammad, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau wahai Nabi apa itu malam Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa keutamaannya? Tahukah engkau betapa besar pahala di dalamnya? Lailatul Qadar, satu malam itu jauh lebih mulia, jauh lebih utama beramal di malam itu daripada 1000 bulan lamanya, atau 83 tahun. Satu hari, satu malam, di malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda, jauh lebih besar daripada hari-hari di luar Ramadan. Hari-hari di luarnya hanya berkisar sekitar 8 atau 9 jam di malam hari, yang waktu itu kalau kita gunakan sama seperti kita telah beribadah 83 tahun lamanya. Kadang-kadang bahkan jauh melebihi umur rata-rata di antara kita. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya agar kita umatnya dimudahkan masuk ke dalam syurga. Ahibati fillah, wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min 1000 syahr, tanazzalu al-malaa'ikatu
الملائكة والروح فيها. الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة ينزل الملائكة إلى الأرض حتى تمتلئ الأرض بالملائكة، وينزل معهم خير الملائكة جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يخرج إلى السماء الدنيا في هذه الليلة حتى تمتلئ الدنيا كلها بالملائكة وتزدحم، ثم ترى السكون في هذه الليلة، وترى الطمأنينة، وترى الأجواء الجميلة، تشعر هناك بشيء ما موجود. سبحان الله، بركة هذه الليلة، بركة هذه الليلة. فإذا شعرنا بهذه العلامات فنزيد أكثر في العبادة، نزيد نكثر من قراءة كلام الله جل وعلا، نكثر من قراءة القرآن، نكثر من دعاء الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، نكثر من هذا الدعاء. فما هو؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وعن أبي وعن أمي وعن أهلي وعن مشايخي، اللهم اعف عنا أجمعين حتى الله سبحانه وتعالى يعفو عنا جميعا ويوفقنا لهذه الليلة الطيبة المباركة. Malam Lailatul Qadar ini disebutkan di dalam Al-Quran di ayat yang selanjutnya, turun di malam itu para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat di malam hari itu, di malam Lailatul Qadar itu. Malaikat itu memenuhi seluruh pelosok bumi. Seluruh bagian-bagian permukaan bumi ini penuh dengan malaikat. Turun pula pimpinannya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malam hari itu terasa sangat tenang, sangat nyaman, sangat teduh rasanya di dalam hati, sehingga kita betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di malam hari itu dengan sangat khusyuk. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, memerintahkan kepada kita memperbanyak amalan-amalan di malam hari itu. Hanya beberapa jam saja. Kalau kita bisa bertahan beberapa jam, maka insya Allah pahalanya luar biasa. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh juga ditambahkan atau diberi doa-doa lain, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wa walidai. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mencintai sifat pengampun, maka ampunilah aku, orang tuaku, guru-guruku, keluargaku, anak-anakku, semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita di bulan Ramadan dengan penuh pengampunan, keluar tanpa dosa. Wa aidan nukthiru min ad-du'a li anfusina bi anna Allah Subhanahu wa taala yarzuquna, wa anna Allah Subhanahu wa taala يرزقنا الزواج ويرزقنا بالمال ويرزقنا بالجنة، يرزقنا بكل شيء. ندعو لأنفسنا بالخير ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأيضا أحبتي في الله نكثر في هذه الليلة من الصدقة. اجعل لك في كل ليلة من رمضان صدقة حتى إذا صادفت ليلة القدر تكون قد تصدقت كأنك تصدقت 380 سنة. Malam Lailatul Qadar ini sangat luar biasa bagi kita untuk juga memperbanyak doa kebaikan-kebaikan untuk diri kita, baik dalam masalah dunia sebagaimana Allah berfirman, wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupakan bagian-bagianmu dari dunia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bergiat untuk mengejar akhirat, jangan lupakan bagian kita dari dunia. Minta doa kepada Allah, minta ingin diberikan umur yang panjang, minta diberikan keluarga yang berkah, minta diberikan harta yang berkah, minta dimasukkan ke dalam syurga, minta diberikan ma'isyah, sumber perniagaan, sumber penghidupan yang layak, yang penuh dengan keberkahan.
minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu, dan jika Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita, dan pasti Allah mendengar, maka Allah akan mengabulkan dan merubah kehidupan kita. Kita akan dapatkan kehidupan kita sangat berubah dari sebelumnya. Maka perbanyak membaca doa, dan juga jangan lupakan di setiap malam, khususnya 10 malam terakhir ini, biasakan setiap malamnya bersedekah, agar Allah Subhanahu wa taala mencatat kita selama 83 tahun terus bersedekah. Jadilah kita ahli sedekah hanya dalam memanfaatkan kesempatan beberapa jam di malam tersebut. أيضا أحبتي في الله قد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حديثه ما نقص مال من صدقة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بصدقات، هذه صدقة دواء للعليل، دواء للمريض. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني أراكن أكثر أهل النار والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في صدقاتكم وأموالكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وممن صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. أحبتي في الله، إخوانكم في مؤسسة الدواء يسعون إلى بناء مركز خاص بالطب النبوي يتعلمون فيه ويعني يعالجون فيه المرضى من العلماء والدعاة والأساتذة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المركز مركزا مباركا، وأن يجعله نافعا للإسلام والمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى بالطب النبوي، وكان الصحابة كذلك، وما زال بعض المسلمون يتداوون بهذا الطب النبوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, banyak keutamaan sedekah, khususnya apabila kita memanfaatkan kesempatan malam terakhir bulan Ramadan ini dengan baik. Banyak kebaikan-kebaikan sedekah. Pertama, Rasul mengajarkan kepada kita, sedekah itu tidak mengurangi harta. Kenapa tidak mengurangi harta? Harta yang kita keluarkan boleh kita manfaatkan, bisa kita ambil manfaatnya. Allah tidak ambil manfaat sedikit pun dari harta yang kita sedekahkan, tidak berkurang. Masjid ini milik kita bersama, keluar dari hasil harta kita bersama, kita manfaatkan bersama, masih menjadi milik kita di dunia, masih kita ambil manfaatnya di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencatat pahalanya untuk kita. Kemudian Nabi SAW juga menyatakan, Dawu mardakum bisadaqat. Sedekah itu bisa menjadi obat. Jika kita sakit, kita tidak mampu berobat dengan biaya yang besar, niatkan sedekah semampunya, seikhlasnya, sesuai dengan kesanggupan kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan melalui sedekah yang kita berikan. Jika keluarga kita sakit, anak kita sakit, atau misalkan istri kita sakit, orang tua kita sakit, sedekahkan atas nama mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk mereka. Manfaat sedekah sangat luar biasa, apalagi kita berada di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima qiyam kita, salat kita, menerima sedekah kita, menerima setiap amal-amal ibadah kita yang kita lakukan imanan wahtisaban, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat pahalanya yang begitu luar biasa dan berambisi untuk mendapatkan pahala-pahala tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya Syekh juga mengenalkan kepada kita, Syekh memperkenalkan kepada kita terkait Yayasan Ad-Dawa. Yayasan Ad-Dawa ini adalah lembaga yang kemudian memberikan atau melaksanakan kegiatan daurah-daurah bersama para masyayikh. Setidaknya ada 3 syekh yang tersebar di Semarang, Solo, dan Pati. Yayasan Ad-Dawa ini berangkat dari keprihatinan sebagian kaum muslimin yang kemudian mendirikan yayasan ini
dengan biaya pribadi, sampai jual mobil, sampai jual rumah, sampai menjual beberapa aset-aset mereka untuk mendirikan Yayasan Ad-Dawa ini. Yayasan Ad-Dawa ini lahir dari sebuah keprihatinan. Beberapa tahun belakangan ini begitu banyak ustadz-ustadz kita yang masih muda-muda, ustadz-ustadz, para kiai, para masyayikh yang di usia mereka yang masih muda ada yang terkena sakit, bahkan beberapa diantaranya meninggal dunia. Bahkan kalau dari catatan MUI ada sekitar 80 atau 90 orang pimpinan pondok pesantren yang meninggal di masa pandemi kemarin. Lahir dari keprihatinan ini, Yayasan Ad-Dawa ingin membentuk atau ingin membangun sebuah pesantren dan masjid di dalamnya di daerah Bawen, exit tol Bawen. Insya Allah nanti di sana kita akan membebaskan 7.000 meter tanah yang nanti akan dibangun di dalamnya Masjid Safar. Kemudian juga pondok pesantren yang bukan hanya mengajarkan tahfizul Quran dan ulum syar'i, tapi juga membekali para kader-kader kita dengan keterampilan tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi yang diharapkan keberkahannya, karena ini ajaran Nabi. Nah, kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa yang akan melestarikan pengobatan-pengobatan ini? Dikala semua orang bahkan kaum muslimin lebih percaya kepada kedokteran modern, siapa yang akan mengajarkan kembali tibbun nabawi ini sebagai warisan kenabian? Maka untuk itu kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, jamaah semua, untuk ikut berpartisipasi. Kita sedang bikin program dan mudah-mudahan dengan dukungan dana dan moral bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita insya Allah bisa kuat, bisa segera menjalankan program-program kita, memberikan manfaat untuk umat, khususnya kepada para dai-dai kita. Kita ingin nanti setiap santri-santri kita mengabdi kepada para kiai, mengabdi kepada para ustadz-ustadz kita, mengabdi untuk menjaga kesehatan para guru-guru kita, agar umat ini kuat dengan benteng para ulama di depannya. Kita dihantam beberapa tahun belakangan ini dengan berita duka yang hampir setiap hari masuk, dan mudah-mudahan berita-berita ini tidak menjadi kesedihan yang terus menghantam umat Islam di kemudian hari. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini kita ingin memberikan sebuah apresiasi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya yang ingin berwakaf. Insya Allah wakaf ini sangat luar biasa Pak. Di tanah yang akan kita bebaskan itu ada 3 sumber mata air di dalamnya. Mudah-mudahan Allah catatkan kita juga sebagai orang yang mewakafkan sumur, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Sampai hari ini sumurnya masih memberikan manfaat yang besar bagi kaum muslimin yang berangkat berhaji. Baik, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kita ingin mulai dari kesempatan yang paling utama. Kita berikan penghormatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berwakaf di 10 meter seharga 6,5 juta rupiah. Ada? Mohon panitia dilihat kalau ada ibu-ibunya, karena dari sini tidak kelihatan. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berwakaf di 10 meter, insya Allah nanti akan mendapatkan syal khusus dari Syekh yang dipakai oleh Syekh sekarang. Nanti akan diberikan sebagai bentuk apresiasi saja. Nah, tapi ini tidak seberapa dibandingkan yang Bapak Ibu berikan. Insya Allah nanti ganjarannya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada Bapak Ibu jamaah yang ingin mengambil kesempatan di 10 meternya, mengambil 10 meter wakaf tanah untuk Masjid Safar dan Pondok Pesantren Tahfiz serta Tibbun Nabawi. Ada Bapak Ibu yang ingin mengambil kesempatan di malam Lailatul Qadar, di malam 10 malam terakhir ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala catatkan pahala yang besar untuk kita. Baik, ibu-ibu ada? Belum ada? Baik, kita masih terus buka kesempatan ini. Dan sambil menunggu, kita juga ingin memberikan kesempatan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berwakaf di 5 meter sebesar 3,5 juta rupiah. Manfaatnya insya Allah akan kembali kepada kita. Bapak Ibu bisa datang ambil manfaat sebesar-besarnya, seluas-luasnya di komplek yang akan kita dirikan ini.
Baik, Bapak, Ibu ada yang pengen mengambil kesempatan ini? Ada? Mungkin ibu-ibu? Silakan angkat tangan, Pak. Di 5 meter sebesar 3,5 juta rupiah. Baik, kami masih tetap membuka dan memberikan peluang kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berwakaf di 2 meter sebesar 1.300.000 rupiah. Ada bapak, ibu yang ingin berwakaf di 2 meter 1.300.000 untuk menjaga para ulama kita, untuk menjaga umat kita? Ada? Baik. Ya, Bapak. 2 meter, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan panitia didata bapaknya, mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah berkahi. Allahu Akbar. Silakan didata, nanti Bapak kita minta untuk maju ke depan. Ada sedikit apresiasi dari kami, mudah-mudahan berkesan. Tidak banyak memang, tapi mudah-mudahan ini menjadi sebagai salah satu wasilah kebaikan-kebaikan berikutnya. Baik, ada Bapak Ibu yang dari luar yang mungkin tidak terlihat dari dalam, silahkan. 2 meter 1.300.000 rupiah. Baik, kita buka selanjutnya untuk 1 meter. 1 meter seharga 650.000 rupiah. Bapak, ya silahkan panitia didatangi bapaknya. Ada lagi? Bapak yang ingin 1 meter? Ibu? Ada ibu? Ibu-ibu yang ingin bersedekah, berwakaf? Wakaf ini insya Allah abadi, karena tanahnya masih akan tetap ada insya Allah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan kaum muslimin. Ada ibu, maaf kalau tidak terlihat, untuk 1 meter seharga 650.000 rupiah. Baik Bapak Ibu, kami juga membuka kesempatan untuk nominal yang lainnya, mau lebih besar daripada itu alhamdulillah, ataupun yang lain bisa di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ada amplop, isinya ada brosur bagi Bapak Ibu yang ingin melihat profil Yayasan Ad-Dawa. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Yang selanjutnya ada kertas yang ini, silakan diisi. Bapak Ibu punya keinginan, punya niat untuk berdonasi atau belum, misalnya bisa ditulis saja namanya di sini, dan sebelahnya itu disobek, yang ada barcode-nya Bapak Ibu simpan, yang ada nama Bapak Ibu bisa diberikan kepada kami, dan nanti akan insya Allah kami hubungi untuk kesempatan kebaikan-kebaikan yang nanti akan dibuka kembali. Baik, mungkin tidak lama pertemuan kita. Baik, kita berikan kesempatan yang luar biasa ini untuk Bapak Muhammad Heri atau Bapak Hamas. Ya, silakan Bapak maju ke depan. Ada sedikit kenang-kenangan dari kami, tidak besar memang. Silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Tim, silakan disiapkan kamera untuk dokumentasi dan beberapa cenderamata kita. Silakan Pak, maju Pak. Mudah-mudahan Allah berkahi. Hah? Lah, fi hadza. Tim, mohon ada yang mengambil. Masya Allah. Baik, silakan Pak. Diterima, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya berkah, mudah-mudahan Allah jadikan. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma barik, Allahumma barik. Selanjutnya Bapak Joko Waluyo. Bapak Joko Waluyo, silakan ke depan Pak. Ayo Pak, maju ke depan, kita foto bersama Syekh. Ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Silakan Pak. Silakan, bisa dibantu ambil. Bapak boleh di sini Pak, ambil fotonya. Ya tim, silakan bantu ambil foto.
Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah berkahi. Baik, masih ada Bapak Ibu yang ingin berwakaf? Masih dibuka kesempatan kalau ada, sebelum nanti kita tutup acara ini. Baik, selanjutnya sambil menunggu, kami ingin mengundang pengurus takmir masjid. Takmir masjid ada? Bapak silakan Pak. Silakan diambilkan ini ya. Baik, insyaallah. Silakan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih atas sambutannya, atas jamuannya, atas segala yang diberikan kepada kami. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari Yayasan Ad-Dawa. Bagi Bapak Ibu yang juga ingin berkontribusi dengan apapun yang dimilikinya, boleh misalkan ada bahan bangunan atau materi yang bisa diberikan kepada Yayasan Ad-Dawa, kita juga menerima. Dan insya Allah juga kalaupun tidak, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendoakan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak, demikian mungkin kesempatan kita pada malam hari ini. Selanjutnya kami dari Yayasan Ad-Dawa bersama Syekh mohon pamit, mohon menutup diri dulu. Insyaallah nanti kita bertemu di lain kesempatan, mudah-mudahan kalau tidak di dunia, di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.